Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Fitri Handayani, Anissa Mulyani, dan Mary Widya Kusuma Wardani akan mempresentasikan mengenai penilaian acuan norma, PAN, dan penilaian acuan patokan. Untuk submateri yang akan dibahas, yang pertama mengenai pengertian penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Yang kedua, ada persamaan dan perbedaan pengukuran acuan norma dan pengukuran acuan patokan. Untuk yang ketiga, penggunaan dan contoh penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Dan yang terakhir, mengenai kelebihan dan kekurangan penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Untuk yang pertama, mengenai pengertian penilaian acuan norma. Jadi, pada PAN ini penilai yang membandingkan hasil belajar siswa dengan prestasi yang dapat dicapai siswa dalam kelompoknya. Nah, dalam PAN ini ada ciri-ciri penilaian. Untuk yang pertama, tidak untuk menentukan kelulusan seseorang, tetapi untuk menentukan ranking siswa dalam kelompok tertentu. Yang kedua, untuk memetakan perbandingan siswa dinilai dan diberi ranking antara satu dengan lainnya. Yang ketiga, menggarisbawahi perbedaan prestasi antar siswa. Yang keempat, hanya mengandalkan nilai tunggal dan peringkat tunggal. Selanjutnya, pengertian penilaian acuan patokan. Nah, untuk penilaian acuan patokan ini, jika dalam melakukan penilaiannya, itu kita mengacu kepada kriteria pencapaian tujuan instruksional yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, kelulusan seseorang ditentukan oleh suatu patokan atau persyaratan. Yang kedua, satu bentuk penilaian berbasis kompetensi. Yang ketiga, digunakan dalam belajar tuntas semua komponen, standar atau tujuan pembelajaran, learning objective, tujuan instruktural dikuasai. Untuk yang keempat, siswa dinilai dengan kriteria yang telah ditentukan. Yang terakhir, yaitu sering dihubungkan dengan penguasaan pembelajaran, misalnya lulus gagal dalam tes tertentu. Selanjutnya, persamaan pengukuran acuan norma dan pengukuran acuan patokan. Untuk persamaan yang pertama, kedua pengukuran acuan norma dan acuan patokan ini memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai menentukan fokus item yang diperlukan. Untuk yang kedua, kedua pengukuran memerlukan sampel yang relevan digunakan sebagai subjek yang hendak dijadikan sasaran evaluasi. Untuk yang ketiga, mendapatkan informasi yang diinginkan tentang siswa. Kedua pengukuran sama-sama memerlukan item-item yang disusun dalam suatu tes dengan menggunakan aturan dasar penulisan instrumen. Untuk yang keempat, pengukuran memerlukan persyaratan pokok, yaitu validasi dan reliabilitas. Nah, validasi yaitu apakah item yang disusun mengukur apa yang hendak diukur. Nah, sedangkan untuk reliabilitas ini, apakah item tes memiliki hasil konsistensi. Untuk yang terakhir, yaitu kedua pengukuran tersebut sama manfaatnya, yaitu pengumpulan data siswa yang dievaluasi. Untuk perbedaan pengukuran acuan norma dan pengukuran acuan patokan. Yang pertama, untuk pengukuran acuan norma yang merupakan tes yang mencakup domain tugas pembelajaran dengan item pengukuran yang spesifik. Kedua, menekankan perbedaan antara individu siswa dengan siswa lainnya dalam kelompok atau kelas. Yang ketiga, item-item perbedaan antara individu siswa dengan siswa yang lainnya dalam kelompok atau kelas. Yang keempat, lebih banyak digunakan khususnya pada kelas yang memiliki kelompok-kelompok dengan perbedaan siswa pandai, di atas rata-rata, di bawah rata-rata, dan tidak pandai. Untuk yang terakhir, interpretasi evaluasi memerlukan adanya pengelompokan atas kelompok-kelompok tertentu secara jelas. Nah, untuk pengukuran acuan patokan merupakan tipe pengukuran yang berfokus pada penentuan domain tugas belajar tingkat kesulitan sejumlah item sesuai dengan tugas pembelajaran. Jadi, untuk pengukuran acuan patokan ini sesuai dengan apa
yang siswa dapat gitu. Apa yang siswa telah pelajari dan berapa persen. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Anissa Mulyani, NPM 191302435 akan menjelaskan mengenai materi berikutnya, yaitu penggunaan dan contoh penerapan penilaian acuan norma atau PAN dan juga penilaian acuan patokan atau PAP. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dan contoh penerapan penilaian acuan norma terlebih dahulu. Jadi PAN ini dipergunakan untuk seleksi. Nah, soal tes dalam pendekatan ini dikembangkan dari bagian bahan yang dianggap oleh guru sebagai sampel dari bahan yang telah disampaikan. Dalam PAN, makna angka atau skor seorang peserta didik itu akan ditemukan dengan cara membandingkan hasil belajarnya dengan hasil belajar peserta didik lainnya dalam satu kelompok dalam kelas. Nah, dengan menggunakan non-reference evaluation atau penilaian acuan norma ini dapat dilihat kedudukan seorang siswa itu dibandingkan dengan kawan-kawan sekelompok lainnya. Berikut contoh dari PAN. Di sini kami memberikan dua contoh. Yang pertama yaitu siswa A mendapatkan nilai 8 sementara siswa B mendapatkan nilai 9. Maka dengan serta-merta siswa A itu dianggap tidak lebih pintar daripada siswa B. Kemudian contoh lainnya yaitu siswa C mendapatkan nilai 5 sementara teman-temannya yang lain mendapatkan nilai di bawahnya. Nah, biasanya siswa C ini dianggap yang paling pintar dibandingkan dengan teman-teman sekelompok lainnya. Kemudian contoh kedua yaitu suatu kelompok peserta didik atau siswa terdiri dari 9 orang yang mendapatkan nilai mentah atau skor yaitu sebagai berikut. Nah, dari skor mentah ini dapat dibaca bahwa perolehan tertinggi dapat kita lihat yaitu pada nilai mentah 50 dan perolehan terendahnya adalah 30. Nah, dengan demikian nilai tertinggi diberikan terhadap skor tertinggi, misalnya 10. Nah, secara proporsional dari skor mentah tersebut dapat diberi nilai 50 dapat dinilai 10, kemudian 45 dapat dinilai 9, 40 dapat dinilai dengan 8, 35 dinilai dengan 7, dan 30 dinilai dengan 6. Nah, cara lainnya yaitu dengan menghitung persentase jawaban benar yang dijawab oleh setiap siswa. Kemudian kepada siswa yang memperoleh persentase tertinggi diberikan nilai tertinggi. Kemudian kita lihat tabel berikut. Di sini terdapat nilai mentah dan persentase jawaban yang benar, kemudian nilai interval 1 sampai 10. Kemudian di sini terdapat nilai tadi yaitu 50, 45, 40, 35 dan 30. Untuk nilai mentah 50, persentase jawaban yang benar yaitu 83,3%. Untuk nilai 45 yaitu persentase jawaban yang benar yaitu 75%. Untuk nilai mentah 40, persentase jawaban yang benar yaitu 66,7%. Kemudian untuk 35 yaitu 85%. 58,5% dan untuk nilai mentah 30 persentase jawaban yang benar adalah 50%. Kemudian kita lihat di sini nilai interval 1 sampai 10. Nah, untuk mengubah persentase tadi untuk menjadi nilai interval 1 sampai 10 dengan cara bahwa persentase tertinggi itu akan diberikan nilai 10. Ini berarti bahwa 83,3% itu akan dihargai dengan nilai 10. Kemudian 75% dihargai dengan nilai 9. Kemudian 66,7% dinilai dengan 8 dan 35 dan nilai 35 nilai mentah 35 atau persentase 58,5 tadi yaitu diberi nilai 7 dan 30 akan diberi nilai 6. Nah, untuk menghitung dari nilai tadi itu, kita dapat menghitungnya dengan persentase dibagi dengan persentase tertinggi dikali dengan 10. Maka akan didapatkan nilai dari interval 1 sampai 10 tadi. Kemudian kita akan membahas mengenai penggunaan dan contoh penerapan penilaian acuan patokan atau PAP. Nah,
PAP pada umumnya itu digunakan untuk menafsirkan hasil tes formatif. Nah, PAP ini lebih menitik beratkan pada apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Dengan kata lain, kemampuan apa yang telah dicapai oleh peserta didik sesudah menyelesaikan satu bagian kecil dari suatu keseluruhan program. Jadi PAP itu meneliti apa yang dapat dikerjakan oleh peserta didik dan bukan untuk membandingkan seorang peserta didik dengan teman sekelasnya. Berbeda dengan PAN tadi. Nah, melainkan dengan suatu kriteria atau patokan yang spesifik. Jadi dalam menilai siswa itu terdapat adanya patokan dalam penilaian acuan patokan ini. Jadi di sini kami juga memberikan dua contoh. Yang pertama yaitu dalam suatu modul itu dinyatakan bahwa dalam suatu modul dinyatakan bahwa untuk dapat dinyatakan lulus, seorang siswa harus memperoleh nilai 80% dari tes akhir modul atau post-test. Nah, jika ternyata seorang siswa tadi setelah mempelajari modul tersebut dan mengerjakan tes akhir modul itu mendapatkan nilai 60, yang berarti 60%, maka siswa tersebut masih harus mempelajari kembali bagian-bagian dari modul yang belum dikuasainya tadi. Kemudian dites lagi sampai akhirnya ia dapat memperoleh nilai 80 atau lebih. Atau biasa kita sebut dengan remedi. Kemudian contoh kedua yaitu misalnya dalam suatu tes ditetapkan skor idealnya itu 120, maka peserta didik yang memperoleh 85 sama memperoleh dengan nilai 71. Contohnya, diketahui skor 10 orang peserta didik dalam bidang studi bahasa Arab sebagai berikut. Maka kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus, yaitu nilai sama dengan skor per skor maksimum ideal dikali dengan 100. Kemudian setelah dihitung menggunakan rumus tadi, kita pasangkan dengan patokan yang memang sudah ada, yaitu patokannya yaitu nilai 80 ke atas itu dipatok dengan nilai A, kemudian 66 sampai 79 adalah B, 56 sampai 65 adalah C, 46 sampai 55 adalah D, dan 45 ke bawah, untuk nilai 45 ke bawah itu yaitu dengan nilai E. Nah, berikut dari hasil hitungan menggunakan rumus dan patokan tadi, kita membuat tabel yang terdiri atas skor mentah, nilai huruf. Nah, nilai ini adalah nilai yang sudah dihitung menggunakan rumus tadi, yaitu nilai ideal, yaitu skor mentah dibagi dengan nilai ideal, kemudian dikali 100. Berikut hasilnya. Jadi dari hasil tersebut, tidak seorang pun yang mendapat nilai A. Yang mendapat B yaitu ada 2 orang. Untuk C yaitu ada 2 orang juga. Kemudian untuk D itu ada 4 orang dan E ada 2 orang. Nah, perlu diperhatikan bahwa nilai yang penentuannya didasarkan pada standar mutlak sebenarnya merupakan angka persentase mengenai tingkat kedalaman atau penguasaan siswa terhadap materi tersebut. Jadi, jika seorang siswa mendapatkan nilai 50, maka siswa tersebut mampu memahami sebanyak 50%, separuh dari tujuan instruksional khusus yang telah ditentukan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu kelebihan dan kekurangan penilaian acuan norma atau PAN. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh PAN, diantaranya seperti yang akan saya jelaskan. Yang pertama kebiasaan penggunaan penilaian berdasarkan referensi norma atau kelompok di pendidikan tinggi. Kedua, fleksibel, dapat menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda. Ketiga, mudah penilaian karena tidak ada patokan. Keempat, dapat digunakan untuk menilai ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Selanjutnya, kekurangan penilaian acuan norma atau PAN. Kekurangannya akan sebagai berikut. Yang pertama, sedikit menyebutkan kompetensi siswa, apa yang mereka ketahui atau dapat mereka lakukan. Kedua, tidak fair
karena peringkat. Siswa tidak hanya tergantung pada tingkat prestasi, tetapi juga atas prestasi siswa lain. Selanjutnya, tidak dapat diandalkan. Siswa yang gagal sekarang mungkin dapat lulus tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan penilaian acuan patokan atau PAP. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh PAP, diantaranya seperti yang akan saya jelaskan. Yang pertama, penilaian lebih dapat diandalkan karena menggunakan standar dan kriteria minimal. Kedua, lebih banyak berpartisipasi atau motivasi siswa atau mahasiswa, serta fokus pada pembelajaran. Ketiga, cocok untuk mendiagnosa kemampuan seorang dalam proses pembelajaran, dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik atau untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Selanjutnya yaitu kekurangan dari penilaian acuan patokan atau PAP sebagai berikut. Yang pertama ada relatif agak rumit karena perlu waktu untuk menyetujui sebuah kriteria dan standar. Kedua, lebih menekankan hasil daripada proses. Tidak mudah bagi akademisi untuk mengubah kebiasaan dari penilai berdasarkan referensi norma menjadi referensi kriteria. Kesimpulannya adalah penilaian acuan norma atau PAN atau sering kita sebut dengan PAN adalah penilaian yang membandingkan hasil pembelajaran siswa dengan prestasi yang dapat dicapai siswa dalam kelompoknya. Kelompok yang dimaksud di sini adalah jumlah semua siswa yang mengikuti tes, dapat berarti jumlah siswa dalam satu kelas, sekolah, rayon, provinsi, atau wilayah. Sedangkan yang dimaksud dengan norma adalah kapasitas atau prestasi si kelompok. Penilaian acuan norma atau PAN berorientasi pada prestasi real yang dapat dicapai oleh kelompok yang dinyatakan dalam prestasi rata-rata kelompok yang dinyatakan dalam prestase rata-rata kelompok atau MEAN. Besarnya presentasi rata-rata kelompok atau MEAN tersebut sifatnya tidak pasti atau relatif. Kelompok yang bermutu akan menghasilkan MEAN yang besar. Sebaliknya, kelompok yang kurang bermutu akan menghasilkan MEAN yang kecil. Oleh karena itu, penilaian ini sering disebut juga penilaian acuan relatif PAR. Sedangkan penilaian acuan patokan atau PAP, jika dalam melakukan penilaian itu, kita mengacu kepada kriteria pencapaian tujuan atau instruksional yang telah dirumuskan sebelumnya. Nilai-nilai yang diperoleh siswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasanya atau mastery siswa tentang materi pengajarannya sesuai dengan tujuan atau instruksional yang telah ditetapkan. Tingkat kemampuan atau kelulusan seseorang ditentukan oleh tercapai tidaknya kriteria. Terima kasih.